Kalau misalkan kalian punya mental kerja yang kuat, misalkan dalam contoh ya, kalian dibentak sama atasan, kalian disuruh-suruh sama atasan, entah itu sama kepala toko, entah itu sama asistennya dan yang lain sebagainya, kalian itu akan merasa kuat. Artinya kalian itu masih bisa tahan walaupun kalian merasa tertekan. Nah, itu tuh tandanya mental kalian ataupun mental kerja itu kuat. Nah, akan tetapi berbeda halnya teman-teman, ada orang yang mental kerjanya itu lemah. Dibentak sedikit, dicuekin sedikit, kita itu merasa terpuruk, kita itu merasa gak betah, pengen resign dan yang lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Pada kesempatan video kali ini, seperti biasanya, channel ini adalah channel seputar pekerjaan yang mana kita akan membahas tentang dunia pekerjaan di Indomaret. Dikarenakan saya adalah seorang pekerja Indomaret baru, yang mana saya juga masih mengingat ataupun masih ingat apa sih yang saya lakukan supaya saya itu bisa masuk dan bisa bergabung dengan PT Indomarko Prismatama, teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini, dikarenakan pada video sebelumnya saya itu membahas bagaimana cara kerja di Indomaret, lalu bagaimana tips dan triknya supaya kita bisa masuk ke Indomaret, dan sekarang adalah persiapan ataupun hal-hal yang harus kalian persiapkan ataupun hal-hal yang harus kalian punya ketika kalian ingin menjadi seorang karyawan Indomaret, teman-teman. Oke, langsung saja. Untuk hal yang pertama, ini berasal dari diri kita sendiri, teman-teman. Yang pertama yaitu adalah kita itu harus menyiapkan mental. Oke, kenapa kita harus menyiapkan mental, teman-teman? Oke, simak videonya ya. Jadi mental ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mental kerja dan yang kedua adalah mental kita pribadi, teman-teman. Artinya mental pribadi itu mental yang ada dalam diri kita. Kenapa saya bedakan? Jadi ini pengalaman saya, ini adalah sebuah riset saya ketika saya mulai bekerja hingga saat ini sampai saya punya channel YouTube dan menceritakan hal-hal yang selalu saya temui ketika saya bekerja di Indomaret, teman-teman. Jadi yang pertama adalah mental kerja. Mental kerja itu berbeda banget, teman-teman, dengan mental kepribadian kita ataupun mental yang ada pada diri kita. Terkadang di setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang mental kerjanya kuat dan ada yang mental pribadinya kuat, ataupun sebaliknya. Ada yang mental pribadinya lemah ataupun mental kerjanya lemah. Jadi saya contohkan seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan kalian punya mental kerja yang kuat, misalkan dalam contoh ya, kalian dibentak sama atasan, kalian disuruh-suruh sama atasan, entah itu sama kepala toko, entah itu sama asistennya dan yang lain sebagainya, kalian itu akan merasa kuat. Artinya kalian itu masih bisa tahan walaupun kalian merasa tertekan. Nah, itu tuh tandanya mental kalian ataupun mental kerja itu kuat. Nah, akan tetapi berbeda halnya, teman-teman, ada orang yang mental kerjanya itu lemah. Dibentak sedikit, dicuekin sedikit, kita itu merasa terpuruk, kita itu merasa gak betah, pengen resign dan yang lain sebagainya. Nah, ada lagi, teman-teman, yang mental kepribadiannya itu lebih kuat. Misalkan mereka itu dibentak, mereka itu disuruh-suruh, mereka itu misalkan selalu diberikan dampak-dampak yang negatif. Artinya dampak-dampak yang negatif itu kayak dicuekin, kayak misalkan mereka itu tidak dikasih nyaman ketika mereka ada di toko. Akan tetapi mereka tetap kuat dikarenakan mereka itu memiliki mental pribadi ataupun mental yang dalam dirinya itu memang dasarnya kuat. Akan tetapi berbeda halnya, mereka itu tidak memiliki mental kerja yang kuat. Misalkan mental kerjanya lemah ya, cuman disuruh apa ataupun mungkin gara-gara kesalahan apa, walaupun mental pribadinya kuat ya, tapi ketika disalahkan, ketika mereka diarahkan, mereka itu merasa tersinggung. Mereka itu merasa dirinya itu, wah, kok saya mah diginikan sama atasan misalkan, kok saya mah lebih ke cenderung dikucilkan, dan itu karena mental kerjanya yang lemah, teman-teman. Nah, maka dari itu saya rangkum ataupun saya buatkan sebuah video ini supaya apa? Supaya mental kerja dengan mental kepribadian kita itu sinkron, teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan ada orang ataupun ada atasan kita yang nyinyir ke kita, yang bentak-bentak ke kita, ataupun yang kurang enak lah ke kita, entah itu dengan cara omongan, entah itu dengan cara tingkah perilaku, ataupun hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi kita itu bisa menerima ataupun bisa kuat dari hal-hal tersebut, teman-teman. Maka dari itu antara mental kepribadian kita sama mental pekerjaan itu tuh harus sinkron, dan kita itu harus bisa menerima lapang dada, teman-teman. Syukur-syukur di antara kita kalau misalkan ada
yang dibentak, ataupun ada yang dikasih dengan sebuah tes ataupun sebuah apa ya namanya kayak permintaan yang aneh-aneh, tapi di luar pekerjaan kita, di luar tanggung jawab kita. Ya mungkin itu tuh lagi ngetes kita itu supaya betah ataupun enggak. Nah, kita itu harus sadar diri bahwa kita itu adalah bawahan, bukan atasan, teman-teman. Hingga akhirnya kita itu bisa lebih legawa. Artinya legawa itu ya lebih bisa menerima apa yang atasan kita kasih gitu. Selagi kita tidak dianiaya, selagi kita tidak dikasih ancaman, ya itu masih dalam rangka pekerjaan, oke lah, fine, itu kita bisa jalani. Tapi nanti kalau misalkan di luar itu semua, ya kalian buka baju aja, ajak ribut di luar toko, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke hal yang berikutnya teman-teman, yang tadi kita lupakan dulu, masalah mental. Nah, ini yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin menjadi karyawan Indomaret. Nah, setelah kalian siap mental, lalu kalian tidak akan bisa menjadi karyawan Indomaret terkecuali kalian itu adalah poin yang kedua, yaitu adalah daftar, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu yang kedua. Jadi kalian tidak akan pernah dan tidak akan bisa menjadi karyawan Indomaret kecuali kalian itu melakukan ataupun menjalani hal-hal yang ini, teman-teman, yaitu adalah daftar, teman-teman. Ya betul ya, kalau misalkan kalian punya mental kuat, kalian punya mental baja, ataupun kalian punya persiapan yang oke, tetapi kalian tidak daftar, ya kapan kerjanya gitu. Oke, daftar ini kalian harus persiapkan dua hal, teman-teman. Yang pertama adalah berkas-berkas. Artinya nanti sebelum kalian daftar itu, kalian itu harus memiliki berkas-berkas yang lengkap dan sesuai kualifikasi yang diperlukan oleh perusahaan, teman-teman. Seperti memiliki NPWP, SKCK, surat kuning, ijazah, transkrip nilai, dan yang lain sebagainya lah. Nah, selain itu juga yang kedua adalah harus memiliki biaya yang cukup. Nah, ini saya katakan teman-teman, kenapa daftar masuknya dengan biaya ataupun daftar harus memiliki persyaratan. Nah, untuk memiliki persyaratan tersebut ataupun untuk kita itu punya hal-hal yang tadi saya sebutkan seperti NPWP, SKCK, dan yang lain sebagainya, itu semua tidak lain harus memiliki biaya, teman-teman. Artinya ketika kita datang ke Polres, ketika kita datang ke Disnaker untuk membuat surat kuning, itu tuh tiada lain memiliki admin ataupun harus membayar, teman-teman ya. Nah, itu semua artinya kita itu harus memiliki biaya sebelum kita masuk dan sebelum kita kerja di Indomaret, teman-teman. Nah, maka dari itu setidaknya walaupun gak gede ya, kita itu harus mempersiapkan itu semua, teman-teman. Oke, jadi yang pertama itu adalah siapkan mental. Yang kedua adalah daftar dan lengkapi berkas-berkas beserta biayanya, teman-teman. Dan yang selanjutnya nomor 3 adalah kita itu mengikuti proses, teman-teman. Nah, saya jelaskan di sini bahwasanya proses untuk menjadi karyawan Indomaret itu tidak gampang dan tidak mudah, teman-teman. Tidak semudah membalikan telapak tangan gini aja ya. Jadi, kita kalau misalkan mau masuk kerja di Indomaret itu tuh ada beberapa langkah, ada beberapa proses tes yang harus kita lalui, yang tentunya kita itu harus lulus, teman-teman. Kalau misalkan kita tidak lulus, ya udah, itu bukan rezeki kita untuk kerja di Indomaret. Oke, langsung saja kita bahas. Dari hal yang pertama kali harus kita lakukan mengikuti proses adalah proses psikotes, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana sih tips dan triknya psikotes ataupun supaya lolos psikotes, videonya sudah saya simpan di deskripsi ya, teman-teman. Nanti kalian tonton secara full supaya kalian bisa fokus dan bisa memahami bagaimana sih caranya supaya lolos psikotes itu. Nah, untuk waktunya tersendiri, biasanya psikotes itu ditentukan ataupun diadakan oleh HRD, teman-teman. Misalkan tanggalnya sekian, waktunya sekian, dan nanti tempatnya di mana biasanya itu ada, teman-teman. Nah, nanti kalian ikutin ataupun prosesnya itu nikmatin aja, alurnya itu sesuai dengan keadaan ataupun sesuai tempat kalian berada nanti. Nah, entah itu adanya di BKK, entah itu adanya di training center, entah itu adanya di sebuah lembaga, itu tuh biasanya diadakan psikotes umum, teman-teman, dan biasanya online. Nah, oke, kalau misalkan sudah psikotes, biasanya langsung ke tahap interview. Setelah interview, kita itu akan dilanjut ke tahap training, teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan sudah training, biasanya ya di perusahaan manapun itu tuh langsung kerja. Berbeda halnya dengan Indomaret, teman-teman. Kalau misalkan kita sudah training, itu tuh bukan tahapan terakhir ataupun itu tuh bukan proses terakhir ketika kita ingin kerja di Indomaret. Akan tetapi setelah training, kita itu ada bagian-bagian ataupun sub-sub yang harus kita lakukan, yaitu adalah OJT, teman-teman. Apa itu OJT? OJT itu gambarannya kayak PKL lagi, teman-teman. Jadi nanti itu kita itu 2 hari langsung kerja ataupun langsung praktek di Indomaret, seperti ngasihin, seperti ngasih keranjang belanjaan,
seperti kita itu menyapa pelanggan, selamat datang di Indomaret, selamat belanja, dan yang lain sebagainya. Nah, nanti setelah itu kita balik lagi ke training center ataupun kita training lagi. Nah, di situ baru penempatan. Nanti kita itu ditempatkan di mana, nanti kita itu bakal kerja di Indomaret yang mana. Nah, itu adanya di tahapan PKWT ataupun tanda tangan kontrak, teman-teman. Dan itulah teman-teman tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan dan tahapan-tahapan yang harus kalian lalui ketika kalian ingin kerja di Indomaret ataupun ingin bergabung menjadi karyawan PT Indomaret Kopri Smata. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Silakan untuk like, komen, dan subscribe kalau kalian suka, dan kalau misalkan kalian gak suka silakan untuk di dislike aja. Dan misalkan kalian terasa terbantu dengan adanya video ini, silakan di share ke teman-teman kalian semua supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari video ini, teman-teman. Saya Nurul Nafis undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.